Hari ini di program Live Unlimited kita akan merayakan bersama-sama Hari Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Sekaligus temukan identitas kita. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Live Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa kembali hari ini. Dan hari ini memang benar kita akan merayakan bersama-sama Hari Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, saya tahu saya sudah kelihatan ya, saya bukan orang asli Indonesia, tapi saya sudah cukup lama, sudah hampir 20 tahun di Indonesia. Jadi sekalipun saya seperti orang bule, ya saya sudah lama dan cinta bangsa Indonesia. Dan bersyukur kalau hari ini kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan bersama-sama dalam program ini. Dan sekaligus kita pasti juga akan tetap lanjut dalam series kita Identitasku dan temukan satu identitas kita. Apa itu? Bahwa kita juga adalah orang merdeka, ya, orang yang sudah dibebaskan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam program dan kita merayakan Hari Kemerdekaan, saya mau kita baca satu kesaksian. Ya, karena setelah program ini selesai, boleh hubungi kami sepanjang program ini. Akan ada nomor yang muncul di bawah, nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungin. Dan boleh hubungi kami dan minta doa. Kemarin ada seseorang bapak-bapak yang sudah 70 tahun usianya dari Kalimantan. Dia hubungi tim call center daripada Live Unlimited. Dan kemarin dia akhirnya beri kesaksian pada akhir bulan. Dia katakan bagaimana Tuhan sudah pulihkan tubuhnya setelah dia minta doa dari tim Live Unlimited. Sebelumnya badan selalu sakit-sakit, tetapi sekarang sudah enak dan sudah bisa jalan dengan santai. Jadi kan luar biasa. Tidak ada batas bagi Tuhan dengan usia berapa atau bagaimana. Tapi benar-benar kita semua bisa alami kuasa dan mukjizat Tuhan. Jadi setelah program ini selesai, hubungilah kami dengan semua yang mau minta doa, mau tahu lebih banyak tentang Yesus, mau beri kesaksian bagaimana program ini memberkati, atau yang lain-lain. Ya, boleh hubungi kami dan juga boleh bergabung bersama dengan saya, Susan Hoover, di berbagai social media seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain. Hari ini sebelum kita masuk terlalu dalam program Live Unlimited, karena ini adalah kita merayakan sepanjang minggu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Saya harap untuk buka program hari ini, kita akan nyanyi bersama-sama lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Dan kemarin saya sangat heran dan senang untuk melihat video ini di-share, dikeluarkan dari Kanada. Padahal itu adalah lagu Indonesia Raya. Wah, betapa saya senang saya dari bangsa Kanada boleh lihat dikeluarkan dari Kanada video ini dari Indonesia Raya. Mari kita sama-sama menghargai yang mencintai bangsa kita dan kita nyanyi bersama-sama lagu kebangsaan kita.
Ya, luar biasa Indonesia Raya. Nah, hari ini sekaligus kita akan merayakan bersama-sama dalam program Life Unlimited bangsa kita Indonesia dan Hari Kemerdekaan. Kita juga sekaligus temukan identitas kita yang sesungguhnya. Ya, mungkin pemirsa setia yang sudah biasa sudah tahu bahwa kita dalam beberapa bulan ini temukan kan identitas jati diri kita yang sesungguhnya, identitas kita siapa. Jadi kita namakan itu identitasku menjadi sesuatu yang pribadi. Dan hari ini kita temukan bahwa kita adalah orang merdeka. Kita merdeka. Nah, apa itu artinya merdeka? Mungkin ada yang merasa saya tidak pernah perlu dibebaskan, dimerdekakan. Saya orang ini memang merdeka biasa, tapi mungkin kita tidak tahu dengan berapa cara kadang-kadang kita menjadi orang yang terikat. Jadi saya mau kita dapat hari ini bahwa kita benar-benar dimerdekakan Tuhan. Itu dengan dua hal besar. Contohnya, banyak orang terikat dan merasa terbebani dan tidak merdeka dengan mereka selalu kejar-kejaran. Contohnya, ada yang mau mendapatkan keselamatan atau berkat dari para Tuhan dan selalu merasa terikat dengan merasa tertuduh, tidak cukup baik, ya tidak pernah akan dapat standarnya, kesempurnaannya Tuhan, dan merasa jatuh terus dalam siklus ini yang tidak sehat. Atau mungkin di satu pihak lainnya ada yang mungkin tidak merdeka karena terikat dengan hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu. Mungkin itu pernah sampai kecanduan, bukan saja kepada hal narkoba, mungkin itu kecanduan kepada hari ini banyak yang pornografi, atau sesuatu yang merasa merusakkan hidupmu dan tidak tahu cara keluar. Jadi baik kalau kita mungkin orang yang merasa tidak terikat dengan dosa, tapi terikat dengan tidak bisa keluar dari rasa salah, rasa takut, tidak pernah sampai bisa menjadi cukup baik untuk standarnya Tuhan. Mungkin terus-menerus dalam rasa tertuduh, mungkin ada yang terikat terus dengan depresi dan yang lain-lain. Atau ada yang terikat dengan hal-hal yang memang kita tahu salah, tapi tidak tahu bagaimana keluar. Jadi terikat dengan mengejar yang baik, tidak pernah cukup, tidak pernah mencapainya, atau mungkin terikat dengan yang buruk, yang tidak baik dan tidak jauh jalan keluar. Ini semua namanya terikat di bawah kekuatannya. Dan kita harus dimerdekakan Tuhan. Jadi karena itu kita harus tahu bagaimana merdeka. Bagaimana merdeka itu adalah saat firman Tuhan masuk di dalam diri kita. Kita tahu identitas kita yang sesungguhnya. Saya berharap dengan berapa minggu ini atau berapa bulan ini kita belajar identitas. Kita sudah dimerdekakan dari beberapa hal. Contohnya minggu lalu kita belajar bahwa kita adalah anaknya Allah. Benar-benar bukan saja sebutan, tapi memang benar-benar terima posisi sebagai anak. Dan itu artinya ada keberanian dan penegatan sebagai anak, bukan lagi sebagai budak. Mungkin sebelumnya ada yang masih takut-takut, merasa seperti budak, dan Tuhan akan marah, akan pukulin, akan apa, dan tidak tahu boleh datang sama seperti anak kecil, lari kepada papinya, memanggilnya, berani sekali untuk datang terima pelukan, bahwa kita juga boleh seperti itu kepada Tuhan. Jadi mungkin ada yang sudah jadi merdeka. Yang itu satu contoh bagaimana firman Tuhan datang dan memerdekakan kita. Kita akan belajar lebih lagi hari ini, tapi sebelumnya saya mau kita masuk dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Dasar-dasar kita untuk hari ini berkata apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, berkata ini apa? Yang pertama, saya mau kita dapatkan poin yang pertama berkata apa? Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ini poin pertama hari ini. Langsung saya ambil kalimatnya daripada firman Tuhan. Kristus telah memerdekakan kita. Bukan Kristus akan memerdekakan kita. Ini sangat penting sekali. Kalau kita lihat, telah artinya sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kita tidak tunggu kapan harinya aku bisa keluar dari depresi. Kapan harinya aku bisa keluar dari ikatan ini. Kapanlah aku bisa keluar dari rasa tertuduh. Kapanlah aku bisa keluar dari rasa salah, ketakutan ini. Kapanlah aku bisa keluar daripada ikatan ini, canduan ini. Ya, ini rokok, pornografi, minum keras, apapun ini. Kapan aku bisa keluar? Kabar baiknya hari ini adalah apa? Kita sudah boleh keluar.
Kita tidak menunggu-menunggu Tuhan lakukan sesuatu. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, itu juga kabar baiknya. Mungkin ada yang merasa tidak terikat dengan dosa-dosa, sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Tapi mungkin merasa selama ini selalu mau meraihkan kasih Tuhan. Selalu merasa tidak cukup baik. Tapi kalau kita tahu Kristus sudah datang dan sudah memenuhi setiap syaratnya Tuhan. Kristus sudah datang dengan memenuhi seluruh syarat, permintaan, yang apapun yang ada dari para Tuhan, dari hukum Tauratnya. Tuhan Yesus sudah datang memenuhi dengan sempurna. Jadi dengan Kristus kita harus mengerti kita sudah merdeka. Berkata dalam firman-Nya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Nah, itu bukan artinya kita tidak akan berubah-berubah. Tapi berubah itu bukan dengan kekuatan diri kita. Keluar mencapai standarnya Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Jadi saat Yesus datang kepada kehidupan kita, kita tahu saat ini juga kita sudah diterima Tuhan. Bukan kita masih mau meraihkannya, bukan kita kejar-kejarnya, bukan hadirat Tuhan itu jauh daripada kita. Ini bukan masuk topik minggu depan. Betul juga, kita akan temukan lebih banyak minggu depan. Tapi untuk hari ini cukup kita tahu bahwa Kristus telah merdekakan kita. Jadi ikatan apapun yang buat kita merasa diambatkan, yang merasa terganggu dalam kehidupan kita, membuat kita merasa untuk jatuh terus, tidak bisa bebas untuk berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Anggap saja itu sudah lepas. Anggap saja bahwa itu tidak ada lagi karena Kristus telah memerdekakan kita. Itu kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Itu kabar baik untuk kita sudah jadi merdeka. Nah, karena itu ada nasihat. Pentingnya bukan saja tahu hari ini bebas, hari ini merdeka, hari ini. Tapi berkata apa dalam firman ini? Karena itu, karena Kristus telah memerdekakan kita. Kita hari ini bebas merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi jangan terima lagi. Makanya kita harus tahu identitas kita. Banyak orang tidak tahu identitasnya. Tidak tahu mereka mengalami perubahan besar saat Yesus masuk hidupnya. Jadi mereka masih kembali lagi lakukan hal yang sama. Atau mungkin ada tipuan iblis, suara-suara datang untuk mengatakan mereka tidak terima dari Tuhan. Tuhan jauh, Tuhan tidak sayang. Dan mereka terima bohongan dan tipuan seperti itu. No, tidak lagi. Kalau kita adalah orang yang tahu identitas kita, mengerti firman Tuhan, kita akan dimerdekakan dari itu semua. Merdekalah hari ini dari depresi. Merdekalah hari ini dengan tidak tahu dirimu siapa. Merdekalah dari ini semua kebingungan yang ada di dunia. Dan terimalah Tuhan memilihmu. Tuhan mengasihimu. Terimalah jati dirimu sesungguhnya dari Sang Penciptamu yang mengasihimu. Amin. Dan jangan kembali lagi. Jangan terima lagi yang lama. Bukan ada yang dibebaskan, dimerdekakan dari ikatan yang pernah ada dalam hidupmu. Jangan kembali lagi kepada itu. Mengertilah Kristus telah merdekakan kita. Kita sungguh-sungguh merdeka. Dan kita dapat hidup dalam kemerdekaan itu terus. Tidak terus kembali lagi kepada yang lama. Bahkan saya ingat satu kisah yang luar biasa yang pernah terjadi di kota Efesus. Di mana orang yang dulu ikut dan menyembah dewa-dewa yang lain, sihir-sihir. Orang yang pernah ada kepercayaan yang berbeda dengan Yesus. Saat mereka ikut Yesus, hidupnya berubah total. Mereka tidak dibawa lagi ikatan yang lama. Mereka sudah dimerdekakan. Sampai mereka lakukan yang ekstrim. Mau tahu apa itu? Daripada saya duduk cerita hari ini, duduk di sini, ikut saya ke kota Efesus, di mana saya ceritakan di sana. Di kota Efesus ini, di mana saya duduk saat ini, kita bisa lihat masih ada banyak hal yang masih berdiri dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan termasuk mereka suka sembahyang dewa-dewa di sini. Itu dua kota yang terbesar, terkenal untuk sembahyang, pergi ke kuil-kuil dan sembahyang dewa-dewa. Nah, sangat menarik sekali saat Paulus lakukan pelayanan di sini. Diceritakan di dalam Kisah Para Rasul,
pasal yang ke-19. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat orang percaya, ada yang dulu sihir-sihir di sini pun. Ada yang percaya dengan banyak hal yang berbeda, yang melawan Injil. Tapi saat mereka percaya, mereka tidak sampai hanya percaya setengah, masih ikut yang lain setengah. Berkata mereka kumpulkan semua buku-buku mereka. Dan mereka membakarnya di depan semua orang. Nah, ini benar-benar tanda bahwa mereka lepaskan, mereka tinggalkan yang lama. Dan harga nilai apa yang mereka bakar itu berkata harganya sekitar 5.000 perak. Wow, harga yang sangat besar sekali. Sesuatu yang sangat berharga. Dan berkata melalui apa yang mereka lakukan ini, firman Tuhan makin luas, makin tersebar ke semua daerah, makin banyak orang yang percaya. Nah, ini yang saya saksikan. Ini yang saya pun alami dalam pelayanan. Apa yang Paulus juga rasakan. Bahwa jangan kita pikir ada orang yang terlalu jauh, terlalu susah, yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Malahan kita lihat dari Rasul Paulus itu sendiri. Orang yang dulu paling keras, orang itu yang dulu paling jauh dari Tuhan. Ternyata saat mereka ikut Tuhan, mereka yang paling radikal, yang paling gila-gila untuk Tuhan. Yang rela lepaskan semua, hidupnya diubahkan total, dan mereka mau ikut dia. Jadi jangan pernah kita lihat ada orang yang terlalu jauh dari Tuhan. Ternyata kadang-kadang yang terlalu jauh kelihatan dari Tuhan. Saat mereka menerima dia, hidupnya diubahkan total. Dan mereka menjadi orang yang sangat semangat, hidup diubahkan untuk melayani dia. Mari ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membuka mata kita, lihat semua orang itu dikasihi Tuhan, ada kesempatan Tuhan bagi mereka. Dan juga kita bisa lihat saat seseorang menerima Yesus, benar-benar menerima dia dalam hidupnya, perubahan pasti akan terjadi. Bahkan perubahan yang dilihat oleh orang dan membuat firman Tuhan makin terbesar juga. Amin. Ya, mereka benar-benar jadi merdeka di dalam Tuhan. Sampai mereka tahu yang lama nggak mau dipakai lagi. Mereka pun ambil buku-buku begitu banyak. Mereka membakarnya. Mereka lihat masa lalu mereka. Bukan saja disimpan, nanti satu hari kalau perlu ambil lagi. No, mereka tahu mereka sudah dimerdekakan dari kepercayaan yang salah. Mereka sudah dimerdekakan dari ikatan-ikatan roh yang tidak benar. Mereka sudah merdeka dari cara lama. Jadi sampai mereka membakarnya. Kemarin saya baru keluar dengan tim, kami melakukan satu acara memberitakan Injil kepada ratusan orang di satu kampung. Dan sangat luar biasa, banyak orang yang mendengar nama Yesus untuk pertama kalinya. Wow, kesembuhan terjadi, mereka jadi merdeka daripada sakit penyakit. Tapi ternyata cukup banyak orang di kampung itu pernah ke dukun. Sampai memiliki barang-barangnya. Ada yang terjadi aneh-aneh. Tapi saat tim kami pergi dan follow up, ada seorang ibu. Dan hari itu juga dia mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang dia lakukan? Dia buang barang-barang yang selama ini dia pegang dari yang lain. Dia sudah merdeka daripada punya harapan di dalam dukun, punya harapan di dalam yang lama. Dia sudah tahu itu tidak benar. Saat dia percaya kepada Yesus, dia sudah merdeka dari roh gelap. Dia sudah merdeka dari itu semua. Dia dapat membuangnya tanpa takut. Karena Yesus sudah memerintah atas hidupnya. Wah, luar biasa. Dan itu dapat terjadi kepada kita semua. Karena berkata dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Susan, tadi dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Benar, Kristus telah melakukannya. Masalahnya kita sering belum alaminya karena nggak tahu. Kan Kristus sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Kenapa baru hari ini kita jadi bebas, kita jadi merdeka? Karena hari ini baru tahu. Jadi saat kita terima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oh, saya bersyukur saya masih mengalami kemerdekaan itu. Mungkin dulu saya merdeka dari dulu apa? Tertuduh terus oleh masa lalu, oleh dosa di mana saya sudah bertobat, saya sudah minta ampun dari Tuhan, tapi masih bergumul, masih tertuduh terus. Akhirnya dapat merdeka dengan apa? Mengerti bahwa Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah beri kesempatan yang baru. Tuhan sudah hapus dosa itu, sudah menjadikan saya ciptaan baru. Dan saya boleh ikut Tuhan dengan berani. Tidak harus jatuh lagi kepada dosa yang lama. Tapi boleh bebas daripada dosa itu.
boleh merdeka daripada itu. Saya dulu anggap diri saya orang pemarah dan terikat dalam itu, jatuh-jatuh terus dalam kemarahan. Tapi identitas saya berubah. Dan perilaku saya berubah. Saat saya tahu saya dimerdekakan. Saya tidak harus ikut. Mungkin ada yang pernah merasa di bawah kutuk keluarga, kutuk generasi. Dan merasa itu, oh saya akan seperti itu karena bapak dan sebelumnya nenek moyang seperti itu. No, tapi hari ini tahu kemerdekaan yang ada di dalam Kristus. Kebenaran itu membawa kemerdekaan. Tidak harus seperti itu. Tidak harus terima keadaan di dunia ini. Tidak harus terima apa yang orang katakan. Tidak harus terima apa yang kita lakukan dari yang lama. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita terima posisi identitas baru sebagai ciptaan baru. Dan kita dimerdekakan dari yang lama. Kita menjadi satu yang baru di dalam Kristus Yesus. Oh, itu kabar baik bagi kita semua. Bahkan ada ayat lagi yang menjelaskan lebih dalam lagi. Berkata apa? Dalam ayat 36. Ini lebih indah berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, mungkin ada yang tanya, anak itu siapa? Anak siapa yang memerdekakan? Tapi kalau pemirsa setia sudah tahu karena nonton minggu lalu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena pernah ada satu yang namanya anak. Itu adalah Yesus. Jadi ayat ini cerita tentang Yesus. Memang kebenaran Yesus, kebenaran yang memerdekakan. Yesus yang memerdekakan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah firman yang hidup, kebenaran yang hidup. Kalau kita baca kebenaran, kita melihat bagaimana itu dalam seseorang manusia dilakukan dengan sempurna. Bagaimana menjadi teladan itu adalah Sang Yesus sendiri yang melakukannya. Nah, kalau Yesus memerdekakan kita, kabar baiknya adalah apa? Kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saya mau kita belajar hari ini bahwa kita benar-benar merdeka dalam identitas baru. Jadi bukan lagi kita harus katakan, oh karena saya lahir dalam keluarga ini, dalam kutuk ini. Oh bukan lagi karena masa lalu saya kepercayaannya ini, saya dulu pegang seperti ini. Oh dulunya ini saya pernah lakukan dosa ini, jatuh dalam ini terus, jadi saya akan begini terus. No, hari ini stop itu semua. Dalam Kristus kita terima identitas baru. Kalau Kristus tidak terikat oleh apapun, makanya kita juga tidak terikat oleh apapun. Kalau Yesus Kristus pun merdeka, hidup dalam kemenangan, itu juga posisi kita. Benar-benar merdeka. Tidak harus terima itu semua. Tidak harus izinkan diri diikat lagi. No. Sudah ada kuasa baru di dalam Yesus. Amin. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu dengan kita nyanyi lebih lagi. Bagaimana kita merdeka, sekaligus kita akan apa? Merayakan dan mendoakan bangsa kita dalam suasana hari kemerdekaan ini. Mari kita nyanyi bagi bangsa kita dalam Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, tetapi Tuhan firman-Mu atas tertinggi. Bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan, katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan. Oh ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Amin, amin. Kita percaya apa yang kita alami daripada Yesus bukan saja untuk diri kita, tapi untuk bangsa kita. Dan saat kita merayakan bersama dengan bangsa yang kita cintai, kita pasti doakan bangsa kita lebih lagi alami Tuhan dan akan menjadi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar apa? Bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Kenapa mungkin kita belum merasakan alami? Karena kita belum tahu firman-Nya. Saat kita terima firman-Nya, kita akan dimerdekakan. Kita akan tahu apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Karena itu, jangan kita kembali lagi kepada yang lama. Tapi marilah kita hidup sesuai dengan identitas baru. Karena di dalam Kristus kita benar-benar merdeka dalam identitas yang baru. Saya baru mau berdoa saat ini untuk semua pemirsa, dimanapun berada. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa yang ada hari ini dan saya deklarasi bahwa mereka menjadi hari ini orang merdeka oleh firman-Mu. Biar mereka benar-benar tahu mereka terima posisi di dalam Kristus yang telah merdekakan mereka. Tidak ada lagi yang diikat oleh apapun yang menjadi batu sandungan, yang menjadi buat yang mereka jatuh, yang buat sesuatu yang buat mereka terikat, yang buat mereka tidak bisa maju dalam kehidupan. Kami percaya apapun yang lama sudah berlalu dan mereka sudah jadi ciptaan baru di dalam-Mu Tuhan. Jadi terima kasih Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ikatan-ikatan yang bukan daripada Engkau dipatahkan dengan kuasa nama Yesus. Dan mereka merdeka, bebas untuk berlari dalam panggilan-Mu sesuai dengan bagaimana Engkau menciptakan dan memanggil mereka. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi-Mu dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kalau ada yang ingin didoakan lebih lagi hari ini untuk mengalami kemerdekaan dari para Tuhan, atau ada yang mau bersaksi, merasa kemerdekaan itu terjadi saat ini. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak tentang Yesus, semua boleh segera hubungi call center. Kirim WhatsApp kepada kami akan membalas sebentar lagi dan kami akan mendoakan satu persatu semua mengalami kemerdekaan yang ada dalam Tuhan. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.